Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Masjid Besar Pangkalan Balai, pengurus Masjid Jumhuriyah Pangkalan Balai, serta jajarannya. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Taharudin Sa'yan SPDI. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Okta Sahputra SPDI. Dan yang selalu saya sayangi, Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, dan keluarga Bikers Fisabilillah Banyuasin. Semoga kita semua menjadi teman dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Awalan haya bina naskurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana nikmata wa hidayah wa bil khususi nikmatan iman wal islam hatta nakuna umatan muhtadiyah wa hatta nastati'a an najtamila fi hadzal makanil mubarak insya Allah. Salawat beriring salam tidak lupa kita curahkan, kita junjungkan kepada Nabi yang rela meminta sakaratul maut umatnya agar ditimpakan kepadanya, agar umatnya tidak merasakan sakaratul maut. Siapa lagi kalau bukan wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau jugalah kita bisa merasakan indahnya Islam, damainya Islam. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kata sambutan dari pengurus masjid atau yang mewakili, yang keempat tausiah dari Ustadz Taharudin Sa'yan SPDI, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam doa, yang ketujuh penutup, dan yang terakhir kita ada sesi foto bersama. Marilah untuk mengawali acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Sairi Al-Bari. Faliyatafaddal alaihi maskuro. Sampai di sinilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومن من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفور رحيما صدق الله العظيم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan akan mendapatkan nilai pahala bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni kata sambutan dari pengurus Masjid Besar Jumhuriyah Pangkalan Balai atau yang mewakili. Kepada Ustadz Herman, falyatafaddal alaihi maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati tamu kita subuh ini yaitu Binkes Fisabilillah Banyuasin subuh berjemaah. Alhamdulillah, atau yang lebih dikenal lagi dengan KPK. KPK ini adalah kekeluargaan, persaudaraan dan kebersamaan. Ini dipimpin, dibina atau diketuai oleh Ustaz kita Taharudin Sa'yan SPDI. Alhamdulillah. Selawat beriring salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran beliaulah yang kita titi, kita tuntun dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat subuh berjemaah, kami merasa bangga dengan kedatangan dari Binkes ini yang dimotori oleh Ustaz Taharudin. Kami tidak pandang bulu siapapun yang datang ke masjid ini. Masjid Besar Jumhuriyah ini didirikan sejak tahun 2008. Yang ini Bapak Ibu, yang ini. Berarti sudah 12 tahun Bapak Ibu. Ketua umumnya untuk Bapak Ibu ketahui, Bapak Dr. Andes Haji Nur Muhammad, Ketua Umum. Kemudian wakil ketuanya Bapak Dr. Andes Haji Saharudin HR MSI. Kemudian sekretarisnya Pak Yuzan Yusuf. Kemudian bendaharanya Pak Haji Herman Husin, Sarjana Ekonomi. Dan termasuk pengurus-pengurus lain, termasuk bagian peribadaan, itu ketuanya atau yang kita kenal imam besarnya yaitu Ustaz Nasrawi, Sarjana Teologi Hukum Islam. Kemudian yang kedua, imam yang kedua Musli, Sarjana Sosiologi Islam. Yang ketiga Ustaz Azhari Muhammad Basri. Jadi 3 imam Bapak Ibu di Masjid Besar Jumhuriyah ini yang diayomi. Yang diayomi, jadi setiap imam orang 3 Bapak Ibu. Jadi tinggal sesuai dengan jadwal. Tapi imam yang di sebelah kanan kami ini, Imam Nasrawi ini imam besar, pengganti Bapak Ustaz Ismail Abdurrahman Timwari, karena beliau meninggal. Tentunya kami langsung, karena sudah petugas di Masjid Jumhuriyah, tinggal kami ditambah dengan SK-nya untuk sebagai petugas yang sah. Kalau petugas yang lain sesuai dengan jadwal untuk kegiatan-kegiatan sholat maupun yang lain-lain. Ini ada daftarnya Bapak Ibu. Kemudian kami sangat bangga siapapun yang datang ke masjid ini asal
membawa hikmah atau ajaran-ajaran agama Islam, tentunya termasuk kami menerima Kapolda Subuh juga Bapak Ibu, Kapolda Provinsi Sumatera Selatan Subuh. Kemudian yang ini tadi ya Paskas itu sama Subuh juga. Ini Inkes. Jadi yang kami terima ini membawa kemajuan kita beragama atau sambil bertausiah. Dengan tausiah kita mengikuti ajaran-ajaran agama kita yang diasuh oleh kiai-kiai kita, termasuk tokoh muslim, tokoh agama kita yang membawa ke ajaran-ajaran yang benar. Karena subuh ini Bapak Ibu kita dikawal oleh malaikat. Alhamdulillah kita yang hadir di Masjid Besar Jumhuriyah ini adalah orang-orang yang menuju ke jalan yang benar tentunya. Amin. Kemudian Bapak Ibu, kami sangat bangga sudah kami sampaikan itu sesuai dengan ajaran-ajaran kita. Semalam kami sudah konsultasi dengan imam kita Nasrawi, kemudian dengan Bapak Dr. Andes Haji Saharudin HR. Jadi ujinya kita terima yang melalui Hajar. Jadi kita terima. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga apa yang kita terima subuh ini ada manfaatnya, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Acara selanjutnya ada kata sambutan dari Bikers Fisabilillah Banyasin yang akan disampaikan oleh Ustadz Okta SPDI. Falyatafaddal alaihi masykur. Ustadz Okta Saputra SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Masyarul hadirin yang kami muliakan, al-mukarramun wal mukhtaramun, para alim ulama yang hadir di Masjid Besar Jumhuriyah ini. Ada Ustadz Nasrawi, Sarjana Teologi Islam, Ustadz Taharudin Sa'yan, Sarjana Pendidikan Islam, dan para ustadz-ustadz yang lain tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam dakwanya, Allah berikan kesehatan walafiat, dan mudah-mudahan terus berdakwah sampai hayat menjemput dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pengurus Masjid Besar Jumhuriyah Bapak Nur Muhammad, Bapak Saharudin, Bapak Herman, dan pengurus yang lainnya, mudah-mudahan Masjid Besar Jumhuriyah ini selalu makmur dan mudah-mudahan istiqomah jamaahnya. Amin ya rabbal alamin.
dan teman-teman dari Bikers Fisabilillah Banyuasin. Sebenarnya nama kami ini Bikers Subuhan, Pak, Banyuasin. Tapi Bikers Subuhan Banyuasin tinggal kenangan. Tapi kenangan yang membawa kebaikan insya Allah. Pada saat ini edisi yang pertama 01 dimulai dari awal. Seharusnya ini masjid sudah ke 85 masjid yang kami kunjungi di Banyuasin ini, alhamdulillah sudah masuk kemana-mana. Sudah ke Sukaraja, yang paling jauh ke Lubuk Batu, ya, Rantau Bayur. Alhamdulillah sudah kami kunjungi tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala ke masjid yang 85 sekarang ini. Dan kami mulai dengan awal Bikers Fisabilillah Banyuasin sebagai nama kami. Dan nama ini adalah wadah bagi kami untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam ini yang di luar untuk lebih mudah mengenal kami. Dan tujuan kami sebenarnya bukan nama pada intinya, akan tetapi dakwatu ilallah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama mengamalkan rumah-rumah Allah ini di saat kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan kegiatan kami ini ada kegiatan hari Ahad rutin ini, Pak Herman, rutin setiap Ahad pagi, dan insya Allah akan ditambah setiap Selasa malam Rebu safari ke masjid-masjid, yaitu setiap ba'da sholat maghrib. Dan hari Rabu malam Kamis ada kegiatan cawisan juga, yaitu Bikers Fisabilillah Banyuasin di markas di rumah Bapak Wahyudi, ya. Jadi pengusaha kita, toko berkah, dan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan kita di saat hari Ahad ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di pagi ini. Kita dibangunkan Allah, diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriringkan salam, marilah tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para zuriat, para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan sampai kita umatnya, umat akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita setia mengikuti sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid di rumah Allah yang mulia ini kita berjumpa bersama kekasih kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita semua di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, perkenalan kami Bikers Fisabilillah Banyuasin. Yang kedua, tujuan kami di sini semata-mata mengharap ridha Allah dan memakmurkan masjid ini, Pak Herman, sebagai latihan kami setiap hari Ahad ini. Karena kami berharap tidak hanya di hari Ahad ini kami subuhan berjamaah, tapi di hari-hari lain kami istiqomah untuk salat subuh berjamaah. Doakan kami semoga kami istiqomah untuk salat subuh berjamaah, karena salat subuh ini berat untuk bangun, apalagi malam tadi hujan deras, angin lebat, angin kencang, mungkin masih lemak tidur, bekelon di kemul, ya, yang jomblo resiko. Tapi alhamdulillah masih bisa bangun untuk menunaikan sholat subuh berjamaah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan kami setiap hari Ahad ini diisi oleh tausiah oleh guru kami Ustadz Harudin Sa'yan. Ada insya Allah sesi tanya jawabnya yang ingin bertanya. Terus kami keliling keluar, setelah itu berkumpul silaturahmi, makan bersama, ngobrol, sharing bersama di Bikers Fisabilillah Banyuasin ini. Kaki keluar dari Masjid Jumhuriyah ini kami silaturahmi ke tempat anggota kami yang paling muda, Pak Herman, Mang Hajar. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Yang paling muda anggota kami Mang Hajar ini, Pak Herman. Dari sekian banyak ini kami, alhamdulillah. Mulai dari golongan muda, tua, pejabat, pengusaha, semuanya ada. Mulai dari toke sungkai, toke organ, ada gala di sini. Yang pangkas rambut ada juga. Semuanya berkumpul di dalam grup kami ini di Bikers Fisabilillah Banyuasin ini. Yang jomblo juga ada. Ibu-ibu yang belakang nak daftar, yang jomblo di depan banyak. Alhamdulillah. Insya Allah jomblo-jomblo yang soleh. Ya.
Memang hajar nak aku jomblo pula. Tidak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami semua istiqomah di sini. Pak Ustaz Nasrawi, tolong doakan kami, Bapak Herman dan pengurus-pengurus masjid yang lainnya. Dan mudah-mudahan kami berdakwah ini niatnya tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari memperbaiki niat kita, tujuan kita di sini, berkumpulnya kita di sini mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah singkat penyampaian sambutan dari kami. Kami mohon maaf lahir batin, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Acara selanjutnya, acara yang kita tunggu atau acara inti, yakni tausiah dari guru Handa Ustadz Taharudin Sa'yan, Sarjana Pendidikan Islam. Falyatafaddal alaihi maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah yang mulia, bil khusus pengurus masjid besar Jumhuriyah, Pak Dr. Andes Haji Nur Muhammad beserta seluruh jajarannya, yang dalam hal ini diwakili Pak Herman Tusin, Pak Haji Herman. Luar biasa. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, bersilaturahim bersama kawan-kawan dari Bikers fi sabilillah. Bukan bikes Pak ya, kalau bikes itu bikin kesel. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bukan bikin kesal, tapi bikin semakin semangat untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, pertama dan paling utama, mari senantiasa kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena tiada yang bisa kita lakukan sebagai hamba yang lemah, yang dhaif, yang miskin, yang fakir, yang bodoh ini, kecuali terus bersyukur dan memuji Allah. Karena semua yang kita nikmati, sedang kita nikmati dan terus akan kita dapatkan, semua itu tidak terlepas dari nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba Allah yang baik, selayaknya, sepantasnya kita terus bersyukur apapun nikmat karunia Allah itu, karena besar kecil semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba yang baik adalah mayyahmadullah fis sarra wad dharra, selalu memuji Allah kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan susah ataupun senang, lapang ataupun sempit, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Bapak Ibu hadirin yang mulia, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di subuh hari yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang cuma sekali ini tapi berlanjut ya ke pertemuan-pertemuan, ke silaturahim yang berikutnya, karena dengan pertemuan ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pertemuan kita ini di tempat yang paling mulia, Pak Herman ya, khairul biqa. Ya.
tempat terbaik di muka bumi ini adalah masjid. Khairul biqa, sebaik-baik tempat adalah masjid Allah. Maka ketika pertemuan itu di masjid, ya di rumah Allah, berarti ini adalah pertemuan yang paling disenangi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid ini dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selamat orang yang memakmurkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masajidu mahfuzah." Masjid adalah tempat yang dilindungi, yang dijaga, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahfuzun ahluha. Maka karena tempatnya dijaga Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid pun akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah syukur, selama pandemi ini ada masjid yang jaga jarak, ya menjaga protokol kesehatan, ada yang tidak. Alhamdulillah kita tidak pernah dengar ya ada kejadian di masjid ini. Itu bentuk perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan al-masajidu maimunah. Masjid itu adalah tempat yang maimunah. Ada ibu itu namanya Maimunah? Bagus itu ya. Maimunah itu artinya adalah tempat yang diberkahi. Maimunah. Jadi al-masajidu maimunah. Masjid adalah tempat yang diberkahi. Makna berkah adalah khairun katsirun, kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah ruah, kebaikan yang terus-menerus mengalir tanpa henti. Itulah berkah. Itulah maimunah. Masjid termasuk tempat yang demikian. Maimunun ahluha. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid, pengurus masjid yang ikhlas dalam mengurus masjid, walaupun tentu banyak halangan, rintangan, pasti banyak cakap-cakap, tak keruan, pastilah itu Pak Haji Herman. Ya, ada Ustadz Nasrawi juga sebagai imam, sama seperti saya, sama-sama jadi imam. Itu pasti ada dilemanya. Kita baca ayat panjang, makmum kadang-kadang berotoan, baca ayat pendek lah salah pula, halang ke pendeknya pula. Itu memang dilema, dinamika. Ada Ustadz Dedek juga, Imam Mushola Al-Mu'min, ya. Biasa, ya, yang namanya kritik, yang namanya pro kontra itu biasa. Tetapi tetap ikhlas, ya, dalam perjuangan kita, karena kita bukan mencari pujian. Jadi pengurus, jadi imam masjid, ikut biker subuh fisabilillah ini, kita bukan nyari nama, ya, kita bukan minta alam. Jauh gini nyari minta alam keliling masjidnya, sampai-sampai harus rela bangun pagi, apalagi yang bujang katik ganti, ya kan? Bangun dewek katik yang bangunkan. Itu butuh perjuangan, dan perjuangan ini jangan sampai hilang, jangan sampai sia-sia dengan niat-niat yang keliru, dengan niat-niat yang salah. Maka ketika kita ikhlas dalam berjuang dalam bentuk apapun, pengurus masjid, jamaah masjid yang rajin memakmurkan masjid, insya Allah maimunun ahluha, diberikan rasa aman oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang rajin memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, saya hanya ingin sampaikan satu hadis di kesempatan yang mulia ini, karena hari caknya teranglah nongol matahari Pak, ya. Satu hadis saja untuk menjadi motivasi bagi kita semua lebih rajin lagi, lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, bisa dibaca hadisnya dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Apa kata Rasul? Thalathatun la yahuluhum al-faza'ul akbar wa la yanaluhumul hisab wa hum ala kutubin minal miski hatta yufragha min hisabil khalaiq. Ada 3 golongan yang akan aman pada hari kiamat nanti. Hari kiamat itu pasti, ya, tinggal waktunya kapan, tapi pasti akan datang, dan ini wajib kita yakini. Dan kita sekarang sudah berada di detik-detik terakhir. Kita inilah di ujung tanduk. Maka siap-siap, ya, siap-siap dengan bekalnya. Kematian itu pasti, kiamat itu pasti. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat besar itu yang hancurnya bumi, tapi yang pasti kiamat kecil, ya, kematian kita itu yang pasti. Maka sebelum kiamat besar ataupun kecil menemui kita, kita sudah siap dengan bekal, dan bekalnya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 golongan ini pada hari kiamat nanti dia akan aman-aman saja. Yang lain susah, yang lain pening kepalanya. Ya, tapi 3 orang ini diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan masuk surga tanpa hisab.
Ya, langsung masuk surga, tidak dihisap lagi, tidak ditimbang lagi amalnya, karena memang ini orang yang 10 betul uji tubuh itu. Ya, 10 betul baik niat. Ya, hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Ini yang 3 golongan ini. Kalau nak dihisap berat, Bapak Ibu hadirin yang mulia, ya, kalau nak dihisap berat, seringkali saya sampaikan, 1 hari saja kalau mau dihisap itu sulit luar biasa, karena setiap 1 jam kita bernapas lebih kurang 180 kali. 1 jam kita bernapas 180 kali, kali 24 jam, meskipun kita tidur kita masih bernapas, dan napas itu pun nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 180 kali kali 24, maka totalnya 2000 berapa? 2320 kali, tidak salah. Itu jumlah napas kita. Dan pada hari kiamat nanti akan dihisap semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihisap? Ayyu amalin amilta fi khurujihi wa duhulihi. Setiap tarikan napas kita tadi akan dihisap, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nariknya ditanya, ngeluarkannya ditanya. Yang ditanya apa? Ayyu amalin amilta. Amal apa yang sudah dilakukan pada setiap tarikan napas kita tadi. Jadi kalau dihisab berat, untuk 1 hari saja berarti harus menjawab 4.640 pertanyaan. Ya, lebih berat daripada tes CPNS. Paling-paling kalau tes PNS 100 pertanyaan. Jabrik ya. Tapi di akhirat nanti untuk 1 hari jatah hidup kita di dunia ini menjawab 4.640 pertanyaan. Itu sehari, kali seminggu, kali sebulan, kali setahun, kali seumur hidup kita hidup, sejak balik sampai meninggal. Balik umur 15, meninggal misal umur 60. Nah, hati-hati yang pagi inilah sudah 59 tahun 9 bulan 11 bulan 28 hari. Nah, tinggal berapa hari lagi itu jatahnya. Seluruhnya Pak Herman akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pasti tak sanggup. Pasti tak sanggup kalau dihisap, itu berat. Tarikan napas kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mudah-mudahan termasuk salah satu dari 3 golongan ini, Pak. Ya. Yang pertama, siapa? Rajulun qara'al Qur'an ibtigha wajhillah. Seseorang yang membaca Al-Qur'an ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ngajinya ikhlas. Ya, bukan karena yang lain-lain. Maka sering saya tekankan di kawan-kawan biker subuh ini, kami ini belajar, Pak. Ya, jadi keliling ini bukan apa-apa tadi, bukan minta alam, bukan nak jadi pejabat, bukan kawan-kawan, tidak. Walaupun di sini ada pejabat, ada pengusaha, ya, niat dunia itu nomor sekian, nomor 1 ibadah dulu. Kami melatih keikhlasan, kami melatih istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid yang kami datangi itu kami yakini sebagai madrasah kami, sebagai tempat sekolah kami, sebagai pesantren kami, sehingga di setiap masjid yang kami datangi kami harus dapat ilmu di situ, baik dari pengurus ataupun dari tausiah yang disampaikan oleh pembina di Bikers Fisabilillah ini. Maka orang yang ngajinya ikhlas dijamin masuk surga tanpa hisab. Maka harus baca ngaji. Kami pun tekankan kawan-kawan yang ikut di Bikers subuh ini harus baca ngaji. Maka GW kami itu belajar ngaji, yang masih belajar Iqra, yang sudah Al-Quran belajar tajwid, bahkan nanti belajar tilawah, belajar azan, ngapal doa, sehingga harapan kita kawan-kawan di Bikers subuh ini siap menjadi imam, siap menjadi khatib, siap mimpin doa, siap mimpin acara, minimal untuk di rumah tangganya sendiri siap menjadi imam bagi istri-istrinya. Ya, nah, cuma yang jomblo cari bini dulu ya, cari bini dulu. Ini banyak-banyak jomblo fisabilillah ini, Pak. Tapi insya Allah jomblo yang bahagia, jomblo yang soleh, bukan soleha ya. Kalau soleha itu yang perempuan. Ngajinya ikhlas, belajarnya ikhlas, ya. Maka kalau kita faham tentang hakikat belajar ini luar biasa. Dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Ka'bul Ahbar menyebutkan, kata beliau, lau badalin nas, ya, sawaba majalisil ilm laktatalu, seandainya besarnya pahala belajar, pahala hadir cawisan, pahala hadir di majelis taklim,
Kalau pahalanya terjingok oleh kita Bapak Ibu hadirin yang mulia, laktatalu bubunuhan gitu. Berebut, julak-julakan, dorong-dorong, aku yang datang. Ya. Kalau tahu, bahkan sampai disebutkan oleh Ka'bul Ahbar, hatta yatsruka kullu dhi imaratin imaratahu. Yang punya kekuasaan, para raja di dunia ini akan sanggup meninggalkan kekuasaannya demi hadir di majlis taklim, demi hadir di masjid, demi hadir miluk cawisan. Kalau dia tahu, ngapa tak hadir? Tak tahu. Nah, yang lebih bahaya lah tahu masih cak-cak tak tahu. Rumah dekat masjid, rumah dekat majlis, tapi tidak mau hadir ke majlis, tidak mau hadir ke majlis, ya, ke masjid. Maka ini orang yang sudah keras hatinya, bahkan mungkin paling parah sudah mati hatinya sehingga tidak mau, ya, menerima kebaikan, tidak mau menerima nasihat dari siapapun. Bahkan kata beliau, hatta yatsruka kullu dhi suqin suqahu. Saking pentingnya majelis ilmu, belajar itu, kata Ka'bul Ahbar, yang punya pasar pun akan berani meninggalkan pasarnya, bos kalangan, bos mall yang punya toko tinggalkan pekerjaannya demi hadir di majelis taklim, demi hadir di majelis ilmu untuk belajar, untuk ngaji. Tetapi ngajinya ingat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masih yang pertama, ini Ustaz Nasrawi yang dimaksud beliau ini, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Wa rajulun amma qauman wa hum bihi radun. Seseorang yang dijadikan imam salat, ya, di masjidnya, di kampungnya, di masyarakatnya, dan dia disenangi oleh makmumnya karena bacaannya yang bagus, yang baik, yang merdu, sesuai dengan ilmu tajwid, akhlaknya yang mulia, ya, luar biasa. Saya pun sangat salut dengan Ustaz Nasrawi, orangnya kalem, ya, Masya Allah, ya, tidak banyak lagu menuju dalam tubuh itu kan, tidak perlu banyak komen, Facebook pun percaya tidak katik beliau ini, ya, apa jarang beraktif. Imam-imam yang disenangi makmumnya. Atau kita perluas makna hadis ini, Pak. Bukan cuma imam sholat. Setiap pemimpin, karena imam itu pemimpin. Maka setiap pemimpin yang disenangi rakyatnya, bawahannya dijamin masuk surga tanpa hisab. Mulai level paling rendah, Pak RT. Atau lebih rendah lagi, yang jomblo itu pun pemimpin. Pemimpin bagi dirinya sendiri. Ya, yang sudah menikah, memimpin anak istrinya. Ya, Pak RT, Pak RW, terus sampai presiden. Masuk Pak Kasat, di sini calon Kasat, ya. Toke Sungkai itu kan pemimpin juga, pasti dia punya anak buah. Tak mungkin toke kata anak buah. Ya, kalau toke kata anak buah bukan toke namanya tuh, ya. Toke, ya. Ya. Jadi setiap kita pemimpin, walaupun masih jomblo pecah jabrik ini, ya. Masya Allah, ya. Setiap pemimpin yang disenangi rakyatnya, bawahannya, maka pemimpin yang demikian dijamin masuk surga tanpa hisab. Termasuk yang sudah menikah kita, istri kita senang dengan kita, anak-anak kita, cucung kita senang dengan kita, ya. Alhamdulillah, berarti kita layak, ya, untuk masuk surga tanpa hisab. Ini yang pertama. Yang dijamin masuk surga tanpa hisab, orang yang ngajinya ikhlas dan imam sholat yang disenangi makmumnya karena kebaikan akhlaknya. Ya. Yang kedua, ini agak berat yang nomor satu, ya. Jadi imam, jadi pemimpin yang disenangi orang itu berat, Pak. Saru itu, Pak, ya. Susah. Yang kedua agak lebih gampang. Wanadin, ay muadzin yad'u ila sholawat ibtigha'a wajhillah. Seorang muadzin yang ikhlas dengan azan yang dia kumandangkan hanya karena Allah dia azan, bukan karena yang lain. Bukan minta alam tadi, minta kata ke suara bagus, napas panjang, ya kan, meliak-liuk pakai lagu lebak berayun irama azannya, bukan yang minta alam. Yang ikhlas karena Allah dengan azan yang dia kumandangkan, insyaallah muadzin yang demikian dijamin masuk surga tanpa hisab. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini makna yang pertama. Saya memahami secara umum hadis ini, muadzin itu adalah penyeru kebaikan. Ya, jadi setiap orang yang ngajak gawe baik, pengurus masjid, ya, ngajak gawe baik, buat aktivitas, buat kegiatan, buat pengajian di masjid ini, ya, buat peringatan hari besar Islam, itu ngajak orang untuk berbuat kebaikan. Maka insyaallah dia termasuk yang demikian, yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Kita di Baiker subuh keliling ke dusun-dusun mobil khusus, ya. Kalau ke kotanya alhamdulillah sudah ramai masjidnya. Di dusun itu, Pak, kadang-kadang kami yang buka masjid
Seluruhnya balik kami. Sampai balik pun dekati orang sana. Itu minimal orang sana walaupun mungkin tidak hadir ketika kami kunjungi, minimal besok-besok dia mikir, besok-besok mungkin dia malu, ya Allah, orang jauh-jauh datang, kami dekat masjid tak datang, ya, orang dari dusun jauh datang, kami di dusun ini lagi tak makmurkan masjid. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah bagi masyarakat yang kita kunjungi. Nah, itu. Jadi siapapun yang mengajarkan kebaikan itu dijamin masuk surga tanpa hisab dan didoakan seluruh makhluk Allah. Dalam hadis disebutkan, ya, malaikat mendoakan, burung-burung yang terbang di udara mendoakan, ikan yang ada di laut pun mendoakan. Siapa yang didoakannya? Ala muallimin nas al khair, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, didoakan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma masuk surga tanpa hisab, didoakan seluruh makhluk Allah, dan mungkin berkat doa makhluk Allah tadilah, ya, kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, yang dijamin masuk surga tanpa hisab, wa abdun ahsana fima bainahu wa baina rabbi wa fima bainahu wa baina mawalih. Seorang hamba, ya, yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, baik juga hubungannya dengan sesama manusia. Dia sibuk bekerja, tetapi kesibukannya dalam mencari nafkah tidak membuat dia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk memang dia toke, ya, dia pejabat, dia kepala sekolah, ya. Tapi semua itu tidak membuat dia lalai. Jam sembahyang, ya, tidak rugi sembahyang paling 5 menit, 10 menit, tidak akan tekor, Pak, malahan untung. Yang sudah haji, sudah umroh, jingok dewek di Masjidil Haram itu, ya, asal jam sembahyang, asal azan dikumandangkan, yang punya toko itu tutup gele, ya, yang berjual di kaki lima, cuma ditutup dengan kain, dengan itu plastik, sembahyang tanpa takut barangnya bakal hilang. Inilah seharusnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngejar akhirat, nguber akhirat, dunia pasti ngiring. Tidak usah takut buntu. Tenang baik. Insya Allah dijamin rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seluruh makhluk Allah lah dijamin rizkinya. Tinggal kita jingok be, kita jemput be, ikhtiar kita, gewe kita, pekerjaan kita itu. Bukan nyari duit, bukan nyari rizki, cuma nyemput, ladu takaran gele. Nah, maka jangan pernah melalaikan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semangatlah begawe, tapi jangan lupa ibadah. Terakhir Nabi berpesan, ya, apa kata Rasul? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk dunia seolah-olah hidup selamanya. Artinya begawe semangat. Punya etos kerja, jangan pejungkan. Ya, jangan pejungkan. Kalau mantang bininya mekol kita, lakinya mekol pahat. Itu menyungkan, tidak terkeruan yang modelnya itu, ya. Jadi bekerja semangat, ya, punya etos kerja yang tinggi, seolah-olah dia hidup bakal selamanya, saking semangatnya begawe, itu maksudnya. Sebaliknya dalam masalah ibadah, wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah, beribadahlah untuk akhirat seolah-olah mati hok pagi. Artinya anggaplah salat subuh kita hari ini, anggaplah bikers kita hari ini. Walaupun ini baru kembali ke 0, 01 lagi, anggaplah ini terakhir, ya, supaya kita maksimal betul dengan sholat subuh hari ini. Betul-betul kita maksimalkan bikers, ya, subuh kita pada pagi hari ini, kita tidak merasa bakal hidup selamanya. Sehingga apapun yang kita lakukan, betul-betul kita excellentkan, betul-betul kita sempurnakan, sehingga insya Allah kesempurnaan tadi walaupun masih cacat, masih kurang, kita bukan makhluk yang sempurna, insya Allah dengan niat ingin menyempurnakan amal tadi, Allah akan berkenan menerima, ya, amal ibadah kita. Jadi Bapak Ibu hadirin yang mulia, inilah 3 golongan yang selamat pada hari kiamat dan masuk surga tanpa hisab. Nomor 1, ngaji ikhlas dan jadi imam yang disenangi makmumnya. Yang kedua, muazzin yang ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang yang bekerja di tengah kesibukannya tetap tidak melalaikan tugasnya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk salah satunya, apalagi mudah-mudahan termasuk ketiga-tiganya insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu hadirin yang mulia, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya ini ada sesi tanya jawab bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Langsung angkat tangan. Satu atau dua orang jemaah yang ingin bertanya. Ibu-ibu di belakang yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, ketua kawan langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Tad. Masalah ngaji tadi, Tad. Aku nih punya kebiasaan, Tad. Hobi ngaji. Ya. Di setiap kesempatan, di setiap waktu luang, kalaupun ada kesempatan, aku pasti buka Al-Quran, Tad. Nah, Tad, di sini yang aku tanya aku ngaji, tapi aku tidak ngerti tafsir, Tad. Arti yang dari yang kubaca, Tad. Sedangkan di satu sisi ada yang ngomong bahwa kalau kita ngaji tidak mengerti artinya itu kayak burung, Tad. Ya kan? Bisa ngucap tapi tidak tahu arti. Nah, jadi di setiap amalan bacaanku itu kira-kira dapat fadilah pahala tidak, Tad? Itu yang mau tanya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kayak gitu. Ya. Bagaimana membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya, tidak paham maksudnya, apalagi nak mengerti tafsirnya. Ya, tidak semua orang harus mengerti tafsir. Ya, karena semua kita punya makom yang berbeda-beda. Bahkan santri pun belum tentu paham tafsir. Ya, dan insyaallah ma halakta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, insyaallah ada pahalanya. Sekecil apapun. Dan sekecil apapun juga dosa yang kita lakukan akan ada juga dosanya terjingok, ya, balasannya dunia dan akhirat. Jadi prinsipnya dalam Islam tidak ada ibadah yang sia-sia. Tidak ada ibadah yang sia-sia. Dan membaca Al-Quran termasuk khairul amal. Ya, amalan paling utama, afdalul a'mal. Amalan yang paling afdal, yang paling utama salah satunya adalah membaca Al-Quran. Di mana dalam hadis sahih disebutkan setiap satu huruf yang kita baca akan memperoleh 10 kebaikan. Ya, setiap satu huruf. Bayangkan bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, maka 19 huruf itu kali 10, 190. Kalau baca Al-Fatihah, tasdidnya saja Al-Fatihah itu ada 14. Jadi dari sabdunya saja sudah dapat pahala 14 kali 10, 140. Total huruf Al-Fatihah itu 153 huruf. Bayangkan, kali B10. Itu dijamin Nabi yang ngomong. Dan membaca Al-Quran, tahu arti ataupun tidak, tetap mendapatkan pahala. Nah, yang 10 ini untuk yang tidak tahu arti. Kalau yang tahu makna, lebih besar lagi pahalanya. Nah, ini yang mungkin jarang disampaikan. Jadi 10 per huruf itu untuk yang tidak tahu makna. Yang paham lebih lagi. Bapak Ibu hadirin yang mulia, dalam hadis lain riwayat Hasan bin Ali bin Abi Thalib disebutkan, baca Al-Quran itu per huruf pahalanya 100. Kapan? Ketika Al-Quran dibaca di dalam sholat. Nah, tadi Ustaz Nasrawi baca surah Al-Ghasyiyah cukup panjang. Kalau tak biasa kan pegel juga kaki Ustaznya. Makin panjang ayat yang dibaca imam sebenarnya makin bagus. Cuma tubuh yang kadang berotokan, Pak, ya. Kadang kita berotokan, padahal makin bagus. Karena apa? Satu huruf yang dibaca imam dalam sholat berjamaah nilainya 100 kebaikan. Bukan 10. Jadi 10 itu kalau membaca di luar sholat. 100 kalau membacanya di dalam sholat dan sholatnya dalam keadaan berdiri. Kalau sholatnya duduk, misalnya sholat sunnah itu sah walaupun duduk.
Ya, walaupun dia sehat, sah sholatnya sambil duduk. Tapi kalau sholat wajib, baca berdiri, dia gawekan duduk, tidak sah, batal. Nah, misalnya sholat sunnah, dia kerjakan sambil duduk, padahal dia mampu berdiri, maka per huruf yang dia baca 50 kebaikan. Yang kedua. Yang ketiga, membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu di luar sholat, bukan lagi sholat, tapi berwudu terlebih dahulu. Maka dalam hadis ini disebutkan per huruf yang dia baca 25 kebaikan. 25 kebaikan. Yang keempat, akhir, ya, membaca Al-Quran di luar sholat tanpa wudu. Boleh tak? Boleh. Ya, tanpa wudu, bukan yang lagi junub, bukan yang lagi haid, bukan yang lagi nifas. Dia tidak haid dan nifas, tapi tidak wudu saja. Sah membaca Al-Quran, tapi tanpa menyentuh mushaf. Membaca secara hafalan. Maka yang demikian membaca Al-Quran dengan hafalan di luar sholat tanpa wudu, tanpa menyentuh mushaf, maka pahalanya 10 kebaikan per huruf. Ya, insya Allah tetap dapat pahala. Masalah dia faham, ngerti tafsirnya, itu urusan lain dan itu makomnya beda. Tidak semua orang harus paham tafsir. Ya, karena nanti kalau tidak punya alatnya, tidak paham nahwu shorof, tidak ngerti ilmu balaghah, tidak ngerti perangkat-perangkatnya, justru nanti akan keliru dalam memahami ayat Al-Quran. Kalau sekedar baca terjemah untuk lebih paham, biar lebih merasuk makna yang kita baca tadi, tidak jadi masalah. Tapi jangan sampai mengambil kesimpulan. Untuk bisa mengambil kesimpulan dari ayat Al-Quran itu tidak hanya cukup terjemah, butuh perangkat yang banyak. Ya, itu. Jadi bahkan dalam hadis lain disebutkan di kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, keutamaan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Ya, jadi kalau tanpa melihat mushaf, alfun darajah, pahalanya 1000 derajat. Kalau membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf, tanpa nyengok tulisan, hanya mendapatkan 1000. Tapi kalau melihat mushaf, alfaini darajah, orang yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, ya, maka pahalanya 2 kali lipat, 1000 derajat pahalanya. Karena apa? Kata Imam Nawawi, dia dapat pahala 1000 karena membaca Al-Quran, 1000 lagi nyingok tulisan Al-Quran itu. Jadi walaupun kita hafal Al-Quran, tidak aib kok, bukan aib. Bahkan itu bentuk ketawaduan. Habib Umar bin Hafiz sejak kecil lah hafal Al-Quran, tetapi ketika beliau ngaji, buka mushaf. Kita ini kadang-kadang cuma hafal Yasin, itu pun dari Laten, pas Yasinan di kapar ke Yasin. Padahal ada guru saya almarhum Ustaz Ustaz Taufik Hasnuri itu sangat marah kalau ada jamaah Yasinan tak buka Yasin. Padahal ada, kecuali tak kati. Itu lain cerita. Ini diberi Yasin tapi dipegang baik. Ya, mati ke dalam, ke dilim, minta alam, ya kan? Itu ngurangi pahala, Pak. Rugi yang ada mushaf tak melihat mushaf. Walaupun kita baca ya Yasin, pahalanya kalau nyingok tulisan 2000, kalau tak nyingok tulisan 1000. Kalau tak nyingok tulisan tadi karena niatnya minta alam, ya, minta kata kehafal Yasin, 1000 tadi pun hilang. Karena riya, ujub, sum'ah, sombong ngilangkan pahala amal yang kita lakukan. Ya, lah kecil hilang pula. Nah, kita berharap dapat pahala yang banyak, dan insya Allah ketika kita membaca Al-Quran walaupun tak ngerti artinya, walaupun tak paham tafsirnya, dapat pahala yang sama. Ya, nah, insya Allah kita seiring perjalanan Bikers ini, kita sedikit demi sedikit akan menggali. Memang tafsir belum kita bahas, tapi sedikit-sedikit kita sudah jelaskan apa maksud ayat yang kita baca. Itu sudah tafsir. Ya, nah, insya Allah ya, tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Semua ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa Herman? Kami akan menanyakan dengan Ustaz, karena kita ini seluruh yang kita hadir di masjid itu rata-rata orang dari jauh, tidak dekat rumah. Iya. Apalagi dekat rumah kan. Nah, sekarang ini yang perlu kita tanyakan untuk kita ketahui bersama,
perlu kita tanyakan kepada Ustaz Taharuddin. Kita ini berjemaah di masjid ramai, yang datangnya dari bermacam-macam. Apalagi seperti Masjid Besar Jumhuriyah ini di pinggir jalan, tentu jemaahnya ada yang datangan, ada yang dekat rumah, ada yang jauh. Pak Haji Ibrahim itu dari Bintang Campak itu. Dia setiap kegiatan di masjid ini untuk menyiarkan atau memanggil jemaah itu, beliaulah menggunakan slide atau pengeras suara. Kemudian setelah kita sholat itu Pak Ustaz, jemaah di masjid ini, misalnya masjid besar lah, misalnya Masjid Jumhuriyah, ada 5 saf, laki-lakinya 5 saf, ibunya ada 2 saf. Tapi setelah imam sudah membaca doa, tinggal 2 saf. Tinggal 2 saf. Iya. Ini untuk kita sama-sama ketahui saja Bapak Ibu, apakah kita yang melakukannya ataukah orang lain. Nah, yang perlu kita tanyakan, bagaimanakah hubungan kita yang berjemaah ini, berimaman ini, tentunya akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita, barangkali dapat pahalanya bagi Allah, barangkali untuk kita sama-sama ketahui cak manunian caranya supaya kita berjemaah ini sampai habis. Iya. Sampai habis, sama dengan kita pergi ya sampai habis. Kalau sampai habis kita mahir barangkali kan. Nah, yang perlu kita tanyakan, yang sudah berimaman kemudian meninggalkan kita itu. Iya. Terima kasih kepada Pak Ustaz, kami persilakan untuk menjawabnya. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali, dan ini sekarang sudah mulai terjadi di mana-mana. Kalau saya analisis, salah satu sebabnya adalah karena memang ada pemahaman yang baru untuk kita di Indonesia, mobil khusus di Banyuasin. Ada beberapa oknum dalam Islam ini sendiri, sebenarnya mereka minoritas tetapi merasa mayoritas, yang menyebarkan pemahaman-pemahaman bahwa tidak boleh zikir sama-sama, zikir berjamaah, zikir kuat-kuat, sudah sholat dan di kesempatan yang lain. Pemahaman ini sekarang sudah mulai disebarkan, sehingga ada beberapa yang mulai terpengaruh, dan videonya, ceramahnya banyak di YouTube, di share juga di Facebook. Tidak usah terpengaruh. Kemarin baru saya baca kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Mawa'is. Lebih kurang ada 25 hadis yang beliau sebutkan di kitab itu, dalil zikir berjamaah, dalil zikir bersama-sama dengan suara yang keras. Nanti suatu saat insyaallah kita bahas satu persatu hadis-hadisnya itu. Jadi dasar kita kuat. Nah, pemahaman ini perlu saya luruskan. Itu tidak benar. Silakan nak zikir dewek-dewek ada, tapi bagi kita yang berzikir sama-sama itu juga ada keterangannya. Terus saya ingin kasih analogi, dalam Islam itu ada adab, ada akhlak, ada sulukul adab. Di antaranya adab makan, ketika makan bersama. Ya, kalau kita makan bersama satu hidangan, cari zaman dulu makan hidangan, mana kan Perancis sudah banyak. Dulu makan hidangan bersama, ada orang 4, ada orang 5 untuk satu hidangan itu. Maka adabnya ketika kita sudah selesai dulu makan, yang lain masih teman kita satu hidangan tadi belum selesai makan, kita walaupun sudah selesai dulu tidak boleh berlari dulu. Sebagai adab, nunggu kanti tadi selesai makan supaya dia tidak malu. Mungkin dia masih nak bubuk, ya karena perahu selesai wangan, ya perut masing-masing. Ada yang makan banyak, ada yang makan dikit. Jangan sampai kita mempermalukan teman kita yang masih nak bubuk dengan kita berangkat lebih awal tadi. Jadi dalam masalah makan pun ada adabnya. Dalam makanan berjamaah satu hidangan, tidak boleh kita berangkat lebih awal. Tidak boleh kita berangkat lebih dulu, kecuali darurat, sakit perut misalnya, itu lain cerita. Tapi dalam kondisi normal, makan bersama, balik juga
selesainya juga bersama barang. Ya, jangan ada dulu, ada kemudian. Itu masalah makan. Nah, kalau kita pikir masalah makan pun ada adab, apalagi sholat. Kita banding dua hal ini, ya. Makan sama sholat, mana lebih mulia? Sholat. Siapa yang ngomong lebih mulia makan? Ya, dalam sholat, kalau makan saja ada akhlaknya, ada adabnya, apalagi dalam sholat tentu lebih dibutuhkan adab. Dan dalam sholat itu kita belajar adab dan mengamalkan adab, mengamalkan akhlak itu sendiri. Percuma sembahyang tapi tidak mengamalkan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya ingin katakan qaul dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul, dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Banten. Apa kata Syekh Abdul Qadir? La yanbaghi lil imam wal ma'mum ay yakhruja minal masjid min ghairi du'ain. Nah, ini jelas kalimatnya. Yang ngomong Syekh Abdul Qadir, ulama yang masih zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama sufi rata-rata sanad ilmunya nyambung ke Syekh Abdul Qadir. Ya, apa kata beliau? Tidak layak, layan bagi, tidak layak, tidak sepatutnya, tidak pantas, tidak bagus. Itu makna layan bagi, Pak. Atau kalau kasarnya apa layan bagi itu? Kurang ajar. Itu kalau kita terjemahkan secara kasar, artinya kurang ajar, kurang adab, tidak berakhlak. Ya, lil imam wal ma'mum, imam dan makmum. Jadi imam, makmum kurang ajar, tidak berakhlak, tidak pantas. Ayakhruja minal masjid, keluar dari masjid min ghairi doa, tak berdoa lagi. Tentu sebelum doa kan wirid dulu. Bagus masjid ini wiridnya panjang. Ya, makin banyak zikir makin bagus. Ciri orang yang takwa itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri zikir, duduk zikir, baring pun zikir. Artinya makin banyak zikir makin bagus. Makin malas berzikir, kita bahas minggu lalu ya di Manggus, itu ciri orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tak galak berzikir, dikit berzikir, itu orang munafik. Hati-hati, orang munafik. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar, posisinya di neraka yang paling bawah. Maka alasan tak meluk zikir tadi apa? Kalau darurat, ada hajat, ada kebutuhan nak pergi cepat ya, atau ada hajat, silakan. Tapi kalau yang namanya hajat tak mungkin tiap hari. Ya dah, tak mungkin tiap hari. Uzur tak mungkin tiap hari. Kalau uzur tiap hari, izin tiap hari, itu bukan uzur. Hobi namanya. hobi minggat. Ya, bagus diajak zikir sama. Karena bagi bagi Syekh Abdul Qadir tak layak, tak pantas bagi imam dan makmum keluar dari masjid tanpa berdoa dan zikir terlebih dahulu. Terus di kitab yang sama juga di Syarah Tanqihul Qaul disebutkan ada qaul malaikat. Jadi malaikat ini milik salat kita. Malaikat jin Islam itu senang ikut berjamaah dengan manusia. Jadi jamaah kita yang ramai subuh ini bukan cuma manusia yang isi. Ada malaikat milik kita berjamaah. Ada jin Islam yang milik kita berjamaah. Nah, malaikat komen. Apa kata malaikat ketika ada yang sudah sholat, yang lain Allahumma anta salam, dia lantas berjalan, langsung berlari. Padahal kati hajat, padahal kati daruratnya. Kata malaikat, istaghnaita 'anillah falalillah hajatun alaik. Oh, berarti engkau tidak butuh Allah. Berarti engkau tidak membutuhkan Allah. Berarti engkau lah lebih kaya dari Allah. Kalau memang kau tak butuh Tuhan, kata malaikat, falalillahi hajatun alaik, maka Allah lebih tak butuh lagi dengan kau. Belerilah. Diusir malaikat. Jadi kurang ajar. Terus terang. Ya. Nah, yang keluar ini mungkin apa tak faham, apa tak tahu, atau sudah terpengaruh yang pemahaman yang baru uji aku tadi, ya, wallahu alam. Tapi yang jelas itu bukan adab yang bagus. Walaupun tak mau zikir sama-sama, zikir dewek-dewek. Kan ada dua khilafiyah memang, zikirnya sendiri-sendiri atau zikirnya berjamaah. Kalau ini masih diperkenankan. Tapi kalau keluar tadi karena sungkan berzikir, ini yang masalah. Kalau dia tidak mau zikir jamaah karena berkeyakinan lebih afdal zikir dewek-dewek, itu kita benarkan.
tidak mau keras-keras, tidak mau kuat-kuat sama imam, tidak apa-apa. Itu silakan, memang ada dalilnya. Cuma kalau dia keluar karena tidak galak berzikir, ini yang bahaya. Ya, mungkin sudah ada bibit-bibit kemunafikan. Ya, gitu. Jadi kata malaikat, berarti engkau tidak butuh Allah. Kalau kita tidak butuh Allah, Allah lebih tidak butuh kita. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi sangat tidak elok, sangat tidak etis ketika itu. Karena adabnya memang secara hukum setelah imam selesai salam itu sudah putus hubungan imam dengan makmum. Sudah putus. Tapi dari segi adab. Nah, ibadah itu bukan cuma masalah hukum, tapi juga masalah adab. Adabnya kalau imam belum berangkat, makmum belum boleh berangkat. Itu adab. Imam atau pemimpin, madai rakyat dulu ya. Anak buah dulu makan baru imam, kan tidak seperti itu. Dalam masalah adab makan begitu, pasti kita mendahulukan yang kita tuakan, yang kita seniorkan. Tidak mungkin budak kecil dulu makan. Itu masalah makan. Sholat, imam belum berangkat, makmum belum berangkat. Bayangkan saja itu, bandingkan saja makan dengan sholat. Masya Allah, ada adab semua. Nah, jadi mungkin dia benar secara hukum, tapi tidak benar secara akhlak. Kalau pajak jangan, akhlak nomor 1. Maka dahulukan adab daripada ilmu. Kalau pajak sandingkan dua-duanya, seimbang antara ilmu dan adab. Itu yang benar. Kalau tidak pajak, minimal beradab. Ya, gitu. Nah, mudah-mudahan ya, bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Ini bukan nyinggung, bukan ngapa-ngapa. Saya menerangkan hukum dan saya ngutip tidak sembarangan. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyampaikan pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir datang dari jamaah Bakers Malu bertanya mengirim novelan WA. Pertanyaannya, Ustaz, kita rajin sholat tapi masih sering benci terhadap sesama muslim. Logo bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah rajin ibadah, rajin sholat, tapi masih ada kebencian di hatinya. Berarti sholatnya masalah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang benar itu dapat mencegah pelakunya, orang yang sholat tadi, orang yang mendirikan sholat tadi, dapat mencegah dirinya dari melakukan kekejian dan kemungkaran. Su'uzon, buruk sangka, kebencian itu fi qulubihim maradun. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Ya, maka ini tidak benar. Berarti sholatnya masalah. Ini ciri sholat yang hanya tungat-tungit baik. Sholat yang betul-betul mendirikan sholat. Maka sholat itu bukan if'alus sholat, tapi ikomus sholat. Ya, mendirikan sholat bukan mengerjakan sholat. Kalau sekedar mengerjakan sholat itu yang jadi hasilnya. Ya, rajin sembahyang, rajin ke masjid, rajin ibadah, tapi mulut masih nyenyes. Ya, masih suka mencaci maki, masih suka ngupat, masih suka suuzon, buruk sangka, itu baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat maka dia mengamalkan nilai-nilai akhlak-akhlak dalam sholat. Saya satu saja ambil. Misal di akhir sholat kita, salah satu rukun sholat itu adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Menurut Ibnu Hajar cukup sampai di situ. Menurut Imam Romli sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak salah. Ya benar, nak pakai warahmatullah atau sampai wabarakatuh. Kalau cara di Yaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh dipelankan supaya dua pendapat ulama ini dipakai kedua-duanya. Ya, gitu. Apa makna salam itu? Ketika kita mengucapkan salam, di hati ada niat. Salam ke kanan, itu maksudnya mengucapkan salam kepada jamaah yang di sebelah kanan, baik dari kalangan manusia, jin ataupun malaikat. Kita mengucap salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi atau sampai wabarakatuh. Niat kita di hati mengucapkan salam untuk jamaah yang di sebelah kiri, baik manusia, malaikat ataupun jin, dan termasuk yang di belakang kita. Itu niat mengucap salam, ada dalam hati. Sudah itu salam kita selama ini? Itu artinya apa? Ketika kita mengucapkan salam itu jangan ngomong baik. Aplikasinya mak mana? Berarti orang kiri kanan kita, depan belakang kita, baik manusia, malaikat ataupun jin, jangan sampai kita sakiti. Ya, berarti kita harus menjadi assalam. Ya,
juru damai, menjadi penyelamat, ya, menjadi orang yang menimbulkan menumbuhkan cinta kasih kepada sesama, menyambung silaturahim meskipun dengan orang yang memutuskan dengan kita, baik dengan siapapun meskipun dengan orang yang jahat sama kita. Itulah ajaran salam dalam sholat tadi. Nah, berarti belum ngamalkan ucapan assalamualaikum. Sejahat apapun orang sama kita, hatta orang kafir sekalipun, tidak boleh kita benci. Kan sering saya sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan sempurna seseorang di antara kita sampai orang lain kita cintai sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Mencintai orang lain sama cak mencintai diri sendiri. Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini menyebutkan 3 makna hadis ini. Orang Islam yang taat kita doakan istiqomah. Muslim yang belum taat kita doakan dia taubat, cepat sadar. Yang ketiga, saudara itu bukan cuma muslim, tapi sesama manusia itu pun saudara kita walaupun beda agama. Orang kafir sekalipun tetap kita cintai, orangnya, pribadinya, bukan kekufurannya. Kekufurannya wajib kita benci, kesyirikannya wajib kita benci, kita tentang. Tetapi orangnya kita berharap, kita berdoa semoga dia taubat, semoga dia dapat hidayah, masuk Islam sama-sama seperti kita. Bahkan orang kafir pun tidak boleh dibenci. Sayangi mereka, doakan mereka, dakwahi mereka, ajak masuk Islam. Itu ajaran rahmatan lil alamin tuh di situ. Ini sesama muslim dibenci, tidak ada dalilnya itu. Benci perbuatan, jangan sampai benci orang. Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan dua hal ini. Sulit kita membedakan. Kadang-kadang asal benci orang pasti segala gawenya, walaupun baik diluati. Pasti semua orang itu ada plus minusnya. Termasuk saya yang sering berbicara nih Pak Herman. Tidak sempurna. Pasti ada yang luat dengan aku. Pasti ada yang tidak setuju. Tapi tidak perlu sedih. Banyak juga yang senang. Ya, memang itu resiko hidup. Ya, ada pro kontra. Karena kita lillahi ta'ala dalam dakwah cuek ke yang luat, ya kan? Untuk apa menanggapi omongan manusia? Tidak ada artinya omongan manusia kalau tidak membangun. Nah, yang kita dengar yang beri nasihat, yang ngajak gawe baik, itu be. Yang cakap-cakap dak tekeruan, peka ke telinga gitu. Ya, sakit hati kalau didengar. Jadi bawaannya akhirnya bawaan perasaan baper ya, laju sedih terus, ya, merajuk terus, tidak boleh itu. Jadi tumbuhkan cinta kita kepada sesama muslim, sesama umat manusia, bahkan sesama makhluk Allah. Kalaulah sesama makhluk Allah itu berarti luas, bukan cuma manusia. Ya, hewan pun kita sayangi, kita cintai, ya, tidak kita sakiti. Nah, oke, itu ya. Dan tambahan dikit, tadi ada saudara keluarga bikers kita, Kak Yadi, ini masih sonok di status WA-nya tadi Ustaz. Ini pas sholat rakaat pertama sempat nyampak. Nyampak, ya Masya Allah, di lagi sakit masih nyempat ke untuk sholat subuh ya. Rugi bagi kita yang sehat kalau tidak masjid. Semoga Allah cepat mengangkat penyakit beliau. Amin. Acara selanjutnya ini pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustaz Nasrawi. Pada beliau kami Barakah Ustaz, barakah Ustaz. Barakah. Takbir! Allah! Nah, awak pakai ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu kafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan shalihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم minal wa minkum taqabbal. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.